Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Dengan senang hati kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program yang pastinya hadir dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 15.00 hingga 16.00, tentu saja yakni Markombur. Pemirsa, penyelenggaraan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun ajaran 2023-2024 sejatinya telah usai digelar pada seluruh tingkat satuan pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada saat ini kita melihat bagi para peserta didik dan juga tenaga pendidik telah memulai aktivitas proses belajar mengajar di sekolah mereka masing-masing setelah melalui rangkaian proses dari beberapa jalur seperti ada jalur zonasi, prestasi afirmasi dan juga perpindahan orang tua. Bisa dikatakan bahwa PPDB 2023-2024 ini sukses digelar oleh pihak penyelenggaranya. Lantas apa yang menjadi kiat-kiat sukses dari stakeholder terkait yakni Kadis Sumatera Utara ataupun hal-hal yang terkait teknisnya? Bersama saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya yang akan bahasnya ada Nur Hasanah. Ya, benar sekali. Kali ini kita akan membahas seputar apa aja sih sebenarnya yang harus kita contoh nih ya dari Sumatera Utara, karena sebenarnya ini adalah tahun ke-7 penyelenggaraan PPDB itu dilaksanakan. Untuk itu sudah hadir bersama kita di sini narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya ahli di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Basir Hasibuan selaku Kepala Bidang SMA Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang, selamat sore Bu Nasar. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, alhamdulillah, semangat kita dengan yang muda-muda nih. Masya Allah, luar biasa sekali. Untuk itu ada siapa lagi Bang Azril? Pasti yang kedua pemirsa yang akan memberikan paham juga lebih untuk melengkapi suasana gembira di sore hari ini. Tadi sudah ada Pak Basir Hasibuan dan juga disusul dengan kehadiran yang terhormat kepada Bapak Sudirman Sormin selaku Wakasek Humas SMA Negeri 1 Medan. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat ya Pak. Kalau tadi Nur Hasanah memperkenalkan Pak Hasibuan ini bagi penonton setia TVRI Sumatera Utara sudah tidak asing dengan Pak Hasibuan dan begitu juga dengan Pak Sormin yang sudah malang melintang untuk memberikan paham-paham lebih kepada kita terkait isu-isu happening. Tapi kalau bisa dikatakan isu happening hari ini sukses untuk diraih. Iya, karena tentunya udah berhasil gitu ya Bang Zril. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget langsung saja hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa di rumah boleh tanya apa saja terkait kiat sukses ya terselenggaranya PPDB tahun ke-7 kali ini ya, benar ya Pak ya? Baik, benar sekali. Dan tentunya untuk pemirsa biar lebih paham kita langsung aja untuk membuka pertanyaan ini terkait evaluasi PPDB tingkat SMA. Nah, kalau kita berbicara terkait tingkat evaluasi ini sudah seyogianya kita mengaca terlebih dahulu ke belakang terkait tentang penyelenggaraannya ini. Tadi saya membuka kepada Anda sukses diraih dan juga digelar dari pihak penyelenggaranya yakni orang-orang bapak-bapak hebat ini. Apa yang menjadi kiat suksesnya dan bagaimana pula terkait gambaran terkait PPDB hingga sukses bisa dikatakan. Saya mulai dari Pak Hasibuan terlebih dahulu. Ya, terima kasih mungkin untuk ucapan yang pertama termasuk ke TPRI juga kami mengucapkan terima kasih. Karena berulang kali kita sesungguhnya hadir di sini untuk menjelaskan pelaksanaan PPDB ini ke masyarakat. Makanya menjadi perhatian yang sangat penting sebenarnya. Dengan carut marut yang ada di daerah lain, mudah-mudahan di daerah kita tidak seperti yang di daerah lain. Harapannya kan seperti itu. Dan stabilitas Sumatera Utara itu TPRI ikut serta loh. Pasti dong. Untuk menjaga itu. Karena ternyata dengan PPDB ini kan keributan menjadi berita yang luar biasa juga di luaran gitu kan. Tentu memang pelaksanaan PPDB ini yang pertama selain daripada TPRI ini cabang dinas, kepala sekolah, operator itu tulang punggung kami di lapangan. Baik. Selain daripada sistem yang sudah dibangun, programmer kita yang sudah bagus membangun sistem, kemudian alat kita, server kita, walaupun mungkin alat kita ke depan mungkin kita buat aja agak banyak biar sekali main PPDB itu. Jadi jangan ada tahap 1, tahap 2 lagi. Harapannya gitu. Jadi sekali main tanding dia, yang main zonasi, yang mana afirmasi, yang mana perpindahan orang tua,
biar nggak ada lagi keinginan yang nggak lulus di tahap tamu itu berusaha dia di tahap 2. Jadi biar sekaligus main. Itulah evaluasi salah satu mungkin untuk tahun depan. Nah, kemudian pelaksanaan ini juga karena kita sosialisasinya gencar. Saya sudah melihat kemarin ketika presentasi USB baru, unit sekolah baru kita melakukan PPDB, sampai mereka nempel-nempel ke pajak-pajak atau pasar-pasar, kemudian di tempat-tempat umum, di foto-foto mereka ke kantor desa sampai semua informasi itu. Jadi kalau ada 1-2 yang tidak paham tentang itu, tentu boleh datang juga ke sekolah. Di sekolah ada posko pengaduan. Ada nomor kontak pengaduan kita mulai dari tingkat sekolah, cabang dinas, provinsi. Jadi setiap pengaduan itu saya minta di grup itu respon jangan lebih dari 1 kali 24 jam. Walaupun ada juga 1-2 yang mengeluh lebih dari 24 jam direspon oleh teman-teman panitia yang Jadi kita menjadi bahan evaluasi juga itu. Harusnya nggak boleh lewat dari 24 jam merespon segala sesuatu. Kalau tidak tahu jawabannya kirim ke grup. Karena di grup kita banyak, ada di situ programmer, ada kita di situ penentu kebijakan sebagai panitia. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat kita bisa. Kalau soal 100% ini sudah sukses atau apa, ya saya sendiri mengaku sebagai itu panitia belum. Makanya kami untuk evaluasi ke depan, kami sudah mengkonsep surat yang akan ditandatangani Pak Gubernur, yang akan kami bawa nanti dengan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan tahun depan. Ke pusat ya Pak? Ke pusat, ke kementerian langsung. Walaupun Komisi 10 sudah membahas itu dengan tapi harus butuh dorongan dari kita dari bawah biar keputusan itu nanti perubahan aturan itu bisa terjadi. Itu mungkin. Kita kasih tepuk tangan untuk Masya keberhasilan Allah, luar dari biasa mereka ini. sekali ya. Ini membuka wawasan kita juga nih. Bahwasanya udah berhasil, tapi Bapak ini tetap merendah nih untuk meroket ya. Bang Zul ya, setuju ya? Merendah untuk meroket. Mudah-mudahan karirnya lebih meroket. Amin. Dan kita kecipratan. Kita doakan menjadi kadis pendidikan Sumut selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita beralih ke Pak Sudirman Sarmin ya, selaku Wakasek Humas SMA Negeri 1 Medan. Pak, ini kita kalau berbicara tentang SMA favorit, ini salah satunya adalah SMA Negeri 1 Medan ini. Setuju. Pak. Ya. Ini apa sih sebenarnya yang membuat daya tarik tersendiri nih bagi masyarakat sehingga mau masuk ke SMA Negeri 1 ini berbondong-bondong ini Pak. Bahkan kalau sudah dikatakan ini ada jalur zonasi dan berbagai jalur, tapi menjadi sorotan tetap memaksakan diri nih untuk masuk ke SMA Negeri 1 Medan Pak. Boleh Pak, silakan. Baik Bu, terima kasih. Izin Pak Kabit. Ya. SMA 1 memang dari dulu sudah menjadi target utama pilihan SMA di Kota Medan. Saya tidak bisa pungkiri itu karena apa? Memang alumni lulusan kita itu banyak yang sampai perguruan tinggi, sekolah akademi dan sebagainya berhasil di masa depannya. Nah, semuanya kan karena sistemnya dibuat sedemikian rupa. Jadi pembinaan di sekolah itu adalah mulai dari pembinaan mengenai kurikulumnya, ekstrakurikuler dan sebagainya. Dan itu yang kita latih di sana. Bagaimana guru-guru itu kita buat pelatihan, mempersiapkan pengembangan ilmunya terus-menerus mengikuti perkembangan. Sekarang ini kan ada kurikulum merdeka nih. Kami juga siap melatih guru-guru di sana. Udah mempersiapkan itu. Sehingga tahun ini kita melaksanakan kurikulum merdeka di SMA 1. Tidak mungkin datang tiba-tiba langsung main terus, kan nggak mungkin. Harus kita persiapkan gurunya. Jadi sudah kurang lebih 2 tahun belakangan ini kami melatih itu. Nah, berhubung dengan minat siswa orang tua yang pinggir ke SMA 1, melihat senior-senior, mungkin alumni. Termasuk gubernur ya? Termasuk gubernur kita, alumni SMA 1 loh. Alumni dari SMA 1. Masya Allah. Dan banyak-banyak tokoh-tokoh juga di Republik kita ini. Nah, apa yang membuat itu sebenarnya adalah kita ciptakan di sistem di sekolah itu betul-betul melayani anak didik dari semua lapisan itu. Jadi kita tidak pilih ini kelompok A, B, C, tidak. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, disetarakan semua. Di sana kan ada jalur afirmasi, kan tidak membayar SPP. Tapi kita perlukan sama, fasilitas yang sama. Sehingga minat mereka mengikuti lomba-lomba dan bahkan menjuara-juara banyak lomba. Inilah yang membuat orang kok dari SMA 1 banyak juara di sini, juara di sana, juara di sana. Hingga tingkat nasional. Hingga tingkat nasional. Didominasi ya semuanya. Dan didominasi. Mohon maaf itu di ITB yang undangan itu SMA 1 selalu lebih tinggi SMA Negeri Kota Medan. Boleh dikasih spill nih Pak, berapa jumlah siswa yang tahun lalu jalur undangan 7 orang loh Pak. 7 ITB. UGM itu 21 orang. Wah, luar biasa. IPB 7. Memang pada umumnya di Pulau Jawa. Setuju. Nah, jadi wajar toh mereka pingin belajar di SMA 1. Kota pendidikan Kita tidak salahkan itu. Cuma
kuota kita kan terbatas loh Pak. Aturan yang mengatur daya tampung hanya 12 kelas, satu rombel hanya 36. Lebih dari situ kami nggak bisa. Nggak boleh. Jadi marilah bersaing dengan sehat lah. Saya pikir dengan pelaksanaan PPDB, dengan menggunakan aplikasi yang sekarang itu sangat membantu sekolah sebenarnya loh Pak. Lebih nyaman. Kami ringan, kami kerjakan. Tugas kami cuma 2. Verifikasi. Informasi dan pengaduan, 1. Yang kedua verifikasi, selesai. Zaman makin canggih sebenarnya. Oke, mantap. Iya, betul itu. Tempat pengaduan dan juga verifikasi. Iya. Ya, itu aja. Itu aja ya, Dan, Jadi dan bisa dibantu bukan harus di sekolah, di rumah pun Di bisa rumah menerima juga pengaduan dan verifikasi bisa di rumah Bisa juga. ya? Iya, Bisa. karena udah kesiapkan itu. Jadi ada petugas untuk mengerjakan itu, masukkan di grup ya. Jadi masing-masing bidang yang ditanyakan nanti langsung berebut di situ. Bisa menjawab, oh, ini jawabannya, ini jawabannya. Udah, jadi kita ceritakan sistem itu melayani masyarakat yang pingin informasi tentang PDB. Sebenarnya kuncinya di situ loh Pak. Iya, dilayani Bagaimana masyarakat itu terlayani dengan baik, Iya. aman itu semua itu. Betul. Kuncinya di situ. Service is great number 1. Iya. Jadi kayak gitu. Iya, Pelayanan betul, nomor betul, 1 betul. itu. Benar Iya. sekali. Jadi gimana untuk kemajuan itu adalah cermin kepada dari pihak pendidik dari Iya. sekolah itu sendiri Iya, ya Pak ya? betul. Saya Siap sedia bahkan sangat di luar dari 24 jam. Iya, sangat getol mengingatkan teman-teman kepala sekolah, operator itu, pengaduan itu menjadi pusat kita untuk melayani masyarakat. Ya. Kalau itu kalau ketika dia nggak ditangani 1 hari 2 hari, maka dia akan melapor ke ombudsman. Setuju. Ya. Maka harus ikat di tingkat sekolah. Betul. Kalau dia nggak sanggup pasti datang ke kami tuh ke dinas. Ada juga yang kami jelaskan, kita uraikan, ini aturannya, ini apanya seperti ini. Ya rata-rata hampir 99% saya bilang nggak ada yang marah setelah itu minta maaf mereka, kami salah paham, kami Oke. ini. Jadi tetap bisa. Kalau tetap kita anjurkan, kalau ngotot ke SMA nggak lulus jaraknya, ya sudah ke SMK. SMK kan nggak melihat jarak 60%, raport prestasi dia. Oh siapa berterima. Baik. Oke, Jadi, artinya be solutive person. Seperti kayak bapak-bapak ini untuk meminimalisir terjadinya masalah yang terjadi. Benar, Jika diuraikan dengan baik, semuanya ada. Iya. Dengan Amin. orang-orang Ya, bapak hebat benar-benar. ini. Nah, pemirsa, kami masih akan hadirkan lagi pembahasan yang lebih menarik lagi terkait implementasi pelaksanaan PPDB 2023-2024 ini melalui jalur ada kategori zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan sekolah. Kalau mengingat di luar sana, zonasi yang menjadi banyaknya masalah di luar sana. Apakah juga timbul di wilayah Sumatera Utara? Sesaat lagi kita akan hadirkan. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya hari ini yakni evaluasi PPDB tingkat SMA. Masih ada dengan narasumber kami Pak Hasibuan dan juga Pak Sormin. Sebelum tadi komersial break, saya ingin menyatakan terkait implementasi pelaksanaan PPDB 2023 ini 2024 bisa berjalan dengan sukses dengan beberapa jalur, zonasi, prestasi, afirmasi, dan juga perpindahan dari orang tua. Kalau kita mengaca pada video-video viral di luar sana terkait jalur zonasi ini banyak menimbulkan polemik dan juga isu di tengah-tengah kehidupan kita, Pak. Apakah hal tersebut juga berlaku di Sumatera Utara dan seperti apa terkait tentang mengatasinya ataupun dalam Banyak pro kontra ya, jalur ya, ini? kontra Seperti apa masalah itu, Pak? seperti Pro itu. kontra Ya, memang PPDB ini sebenarnya khusus jalur zonasi tidak pala diributkan orang jika kan ada jika, Oke. makanya gitu. Tanda kutip Jika, ya, tanda jika. petik. Ada satuan pendidikan itu cukup di semua level kecamatan atau apa. Kalau di Kota Medan ini mungkin kan nggak bisa lagi lah satu kecamatan. Kalau itu terpenuhi, nggak ada yang ribut. Karena kan hulunya itu permasalahannya. Karena kurang jumlah pendaftar ratusan ribu, jumlah yang diterima itu cuma, kalau di SMA 1 cuma 427. Ribuan yang orang yang mendaftar, yang diterima 427. Tentu kan berarti banyak yang nggak terpenuhi. Nah, tapi kalau terpenuhi sekolahnya itu, tapi masalah muncul lagi, tanah nggak ada. Kalau ada tanah ya mungkin Pak Gubernur, Pak Kadis Pendidikan pasti mau lah untuk melalui DPR menganggarkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau sudah ada sekolahnya nggak ribut lagi, apakah ada seperti yang lain tempat-tempat lain ribut? Kami kan karena nggak di blow up dan nggak kami berikan mohon maaf ke media. Tentu ada juga di Banyak SMA 1 permasalahan. kami juga menemukan hal yang sama, Oke. mohon izin. Dan itu terkait yang di zonasi tadi juga, Iya, Pak? terkait Oke. di zonasi karena kakaknya belum sampai 1 tahun.
Dan ini menjadi pelajaran. Makanya rekomendasi kami ke Pak Kementerian yang kami konsep ini, tujuannya memang ke situ, biar masalah zonasi ini tidak jadi masalah lagi ke depan. Nah, kalau yang berkaitan dengan yang lainnya itu, kita rekomendasikan juga sebenarnya ke depan, nilai raport juga, mohon maaf, bukan nilai raport yang manual, nilai raport yang sudah di-online kan dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Biar itu jelas, clear dia di Dapodik. Itulah harusnya memang pakai ini, karena adakah kejanggalan di raport? Pasti ada. Tapi kan nggak mungkin tugas kami sampai turun ke rumah-rumah, ke sekolah untuk mencari benar nggak nilai raport ini benar? Enggak. It takes time ya Pak? Iya, waktu, biaya kan kita juga kan terbatas teman-teman itu tuh. Kalau puluhan ribu yang mendaftar, puluhan yang habis di situ waktu itu. Tapi kalau ada laporan ya pasti kita terima, karena kita sifatnya terbuka. Nah, dan itu mungkin yang paling terakhir ada juga laporan ke kita periksa, kita tindak, dan kami sudah laporkan langsung ke ombudsman, sudah ke teman-teman media juga, tapi nggak usah diekspos lah. Kita kan juga terlalu heboh nanti, seolah-olah itu kan yang kecil dibesar-besarkan. Yang penting kami tegas menindak yang bersalah, kita buang dari daftar pemenang, karena prosedurnya itu kan begitu diumumkan nggak langsung pasti anak itu menjadi peserta didik, enggak. Karena ada satu prosedur lagi. Menjadi warga daftar sekolahnya ulang. ya? Iya, di daftar ulang itu verifikasi di situ. Cocok nggak? Kalau tidak cocok, mohon maaf. Iya, dokumennya. Di situ. Jadi orang menganggap kalau sudah diumumkan lulus sudah pas. Oh enggak, belum tentu. Ketika Jadi verifikasi tidak faktualnya. ada juga kemungkinan bahwasanya itu di cross check ulang ada pemenuhan kota lagi, Pak? Pasti, ini nomor ada di ya? bawahnya. Makanya teman-teman kemarin itu yang kuota 34 yang kita keluarkan, 34 di bawahnya itu apa kata mereka? Masih ada juga rupanya orang jujur di negeri ini. Masya Allah. Artinya Berarti memang, ya, iya, karena diganti oleh kuota yang berikutnya. Terbuka kita tempel di website juga kita umumkan. Tidak ada masalah bagi kita. Yang penting kan keterbukaan, transparansi terhadap orang. Kalau ada laporan, kami juga nggak punya keterbatasan. Saya sudah sampaikan, kami punya keterbatasan. Oleh karena itu kalau ada pelaporan atau hal yang lain ke ombudsman, ada 2, 3 yang dilaporkan ombudsman ke kami dan itu kami tidak lanjuti. Oke. Clear. Penyelesaiannya dalam waktu yang singkat juga Pak? Singkatnya. Tidak perlu ditanya ombudsman, kami yang ngirimkan langsung ini hasilnya. Dan kami sudah keluarkan, di sekolah ini ada sekian, di sekolah ini ada sekian. Dan Sekolah yang jelas, lain. semua data-datanya terpenuhi. Jelas, ya, ini Pak? penggantinya, jelas. Oke. Jelas, sehingga kalau ada yang bilang apa, tanya hasil laporannya belum diminta Pak Kapel, Kepala Perwakilan, kita sudah ngasih. Pak Edward kadang kan nanya, Pak Kabit ini aduan, oh siap kita lanjuti. Hasil laporan aduan, foto-fotonya lengkap semua kita kirimkan. Nah, ini membuktikan Pak Basir inilah salah satu luar biasa ya, tokoh yang bisa kita bilang idola juga nih ya, Setuju. Kalau bagi saya masyarakat di Sumatera Utara Meski kayaknya. sama-sama dari orang Tapanuli Selatan, saya dikatakan saya memang mengidolakan beliau. Bener, Iya. karena justru statement tadi masih ada orang jujur di Sumatera Utara ini, salah satunya adalah beliau dan teman-temannya. Benar, Masya layaknya Allah. duduk dekat orang yang penjual Minyak wangi, kecipratan minyak wanginya. Duduk dekat orang sukses dan Memang jujur akan kalau- tercipratan. Iya, Kalau benar. Nasution itu ngumbangnya itu luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Nah baik Hasana dan juga pemirsa, juga kita ingin tahu terkait tentang penyelenggaraan pelaksanaan PPDB 2023-2024 ini di sekolah yang mana diampuh dari Pak Sormin ini Sormin. sendiri. Apa yang menjadi masalah dan bagaimana pula terkait gambaran zonasi ini Pak? Apakah menimbulkan masalah juga di sekolah Bapak? Jadi sebenarnya yang menjadi masalah ketika terjadi jalur zonasi dibuat adalah pemahaman juknis itu dari peserta, Dari siswa dan peserta. orang tua. Tadi sudah disampaikan Pak Basir tadi, mereka merasa kalau sudah dinyatakan lulus dari pengumuman, lupa satu lagi, verifikasi faktualnya. Oke. Dokumen yang Dokumen-dokumen dikirim, pendukungnya. di-share, di-upload di aplikasi Benar, itu. benar. Berupa apa aja dokumennya itu Pak? Itu tadi misalkan kalau zonasi kan berarti kartu keluarga. Kartu keluarga. Kartu keluarga benar apa tidak? Oke. Karena kita hanya mengupload, kan beda Iya. toh dengan yang aslinya. Asli. Iya. Jadi tim memverifikasi Cross-check ulang itu, ya? cross-check ulang. Nah, ketika ditemukan masalah seperti yang disampaikan Pak Basir tadi, verifikasi ke lapangan, Iya. betul-betul, dan itu langsung dibawa pimpinan kepala dinas ya langsung selesai clear. Baik. Dan tidak boleh kita melawan yang sudah diputuskan. Iya. Benar.
untungnya apa? Mereka yang di bawahnya dari rankingnya tadi jadi naik. Oke. Iya. Untuk Aturan mengisi yang posisi yang kosong tadi ya. Yang kosong tadi, Oke. ya 34 harus Iya. ditambah dong, masuk ke dari di bawahnya. Di bawahnya. Makanya bisa jaraknya sampai 900 lebih jadinya. Totalnya berapa Pak? Total semua nanti yang diterima tahun ini kan 427. Itulah yang kita terima tahun Yang pelajaran. zonasi? Zonasi kurang lebih 256. Iya, hanya 200-an itu yang tadi yang 900 meteran itu. Iya. Ya. 256 Iya. bisa dikatakan seperti itu ya Pak, Iya. 250-an. Dan yang kedua Pak, pertanyaan saya Iya. mungkin sebelum ke Nur Hasanah terkait zonasi ini adalah pemahaman dari peserta didiknya nih. Dalam Iya. hal ini kalau bisa saya katakan orang tua juga. Sebelumnya apakah ada dari dinas-dinas terkait baik itu Kepsek SMA sebelum mereka masuk ke SMA, apakah sosialisasi ini diberikan kepada tingkat-tingkat SMP? Ya, Seperti apa yang ya, dilakukan? jadi begitu keluar Juknis, kami udah berjalan dengan beberapa sekolah di lingkungan kami. Ya. Ke SMP 10, ke SMP 7, SMP Metodis 1, SMP Cahaya. Tujuan kami apa? Mensosialisasikan nih. Supaya gimana? Supaya anaknya tahu bahwa PPDB tahun ajaran 2023-2024 ada 4 jalur. A, B, C, D, E. Nah, kamu mau jalur yang mana? Nah, dibagi 2 tahap. Ketika Anda nanti tidak lulus di tahap 1, boleh ikut di tahap 2. Oke. Nah, sebenarnya sudah clear semua ini. Persoalannya Pak ini, SMA 1 kan dianggap sebagai sekolah favorit. Semua pingin masuk. Semua pengen masuk. Kuota Dipaksakan ya, terbatas. Kuota terbatas. Kan itu Dipaksakan. masalahnya. Buka rombel baru dong. Tak bisa. Nggak bisa ya? Maksimal Bisa. 12. Nggak Iya. bisa. Aturan hanya maksimum 12 12 rombel. Dengan satu kelas 36. 36 orang. Iya, betul. Kalau boleh kayak zaman dulu 58 Oh, Pak. kalau itu mudah. Tutup mata aja kita Tutup ya. mata kita. Kapan nih Pak Basir, kapan nih dia. Oke. Gitu toh. Berarti sosialisasinya Nur Hasanah hingga ke masyarakat sebelumnya itu adalah massive socialization juga yang bisa dikatakan yang Dan diberikan oleh satu bapak-bapak dan ini. dari awal itu Pak, kita sudah langsung buka informasi itu Pak. Oke. Jadi di lobby itu kita buat meja informasi dan pengaduan. Apa yang di masyarakat tadi butuh, kalau memang dijawab Pak, selesai semua itu. Pasti. Karena apa? Pelayanan itu yang perlu. Iya. Benar sekali. Jadi kalau manajemennya siap dengan itu, saya pikir masalah akan Sifatnya hilang. Pak Kadis kami ini yang Nasution itu juga pelayanan itu katanya harus diutamakan. Iya, gitu. Sutionnya ditekan ya. Agak diperjelas ya. Ya. Luar biasa. Baik, kita ke Pak Basir nih Pak, terkait dari evaluasi PPDB di tingkat SMA ini sendiri ya Iya. Pak. Ini kan terdiri dari berbagai jalur ya Pak. Iya. Apakah jalur yang sekarang ini sudah efektif, efisien? Apakah di tahun kedepannya nanti ada lagi Penambahan. berbagai Oh, iya. jalur gitu? Iya, Pak, silakan. terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat cerdas di antara pertanyaan yang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa daerah kita di Kota Medan ini, saya sebut ya, khusus Kota Medan lah, jangan Boleh, yang Pak, lain. Kalau yang silakan. lain sudah kita terapkan, walaupun belum ada di Juknis. Yang pertama, Seskambing, Medan apa namanya itu arah ke Simpang Pos. Medan Semua orang yang di sekitar Simpang Pos itu nggak akan bisa mengakses SMA Negeri Kota Medan ini. Karena sudah pasti otomatis dijarak, kalah. kalah. Medan Selayang, Yang Pak. kedua, ya Medan Selayang ya. Ya. Yang kedua, Medan Labuan Deli. Ya. Yang di Kecamatan Labuan Deli, berat mereka mengakses kecuali hanya SMA 9. Itu bisa. Tapi masyarakat kan menganggap kadang kan, aku mau ke SMA 1, katanya, udah pasti nggak bisa. Aku mau ke SMA 2, ke SMA 3, nggak bisa. Karena di 2 kecamatan ini, 2 tempat ini tidak ada SMA negeri. Kalau SMK kan bebas. Mau kemana pun perginya kan gitu ya kan. Hanya dengan nilai rapot. Kemudian di Amplas sebagian, Johor sebagian. Ini yang sering protes itu, kami gimana nasib kami tiap tahun nggak pernah lulus sekolah negeri kalau seperti ini. Makanya kita bilang tadi memang hulunya permasalahannya, ada sekolahnya ditambah sekolahnya, nggak ada masalah PPDB ke depan itu. Tapi masalahnya kan kita juga yang pertama tanah belum punya, mungkin kan Pemko kalau punya memang Pak Wali Kota nanti bisa mendengar, entah tanah-tanah yang bisa dikasih ke Pemprov untuk dibangun oleh Pemprov bisa juga. Nah, itu. Dikelola kembali. Jadi saran kami yang pertama memang dibukalah tahun depan khusus kecamatan yang tidak terakses namanya jalur khusus. Jalur khusus. Jalur khusus itu di beberapa kabupaten sudah kita lakukan. Berarti ada 5 Deli nanti Serdang. ya Pak? 5 jalur kalau insya Tapi Allah dia akan namanya diterapkan. zonasi khusus yang dipotong. zonasi Contoh khusus. zonasi khusus SMA 2. Ya. Jadi dari 200 jatah dia dikurangi nanti umpamanya satu lokal untuk jalur khusus di daerah kecamatan sana, berarti kan berkurang jatah dia memang. Iya. Efek negatifnya akibatnya pasti ada juga. Maka orang yang biasanya 1 kilo dapat nggak sampai 1 kilo lagi nanti. Iya ya, berkurang. Itu akibatnya karena berkambah dekat karena sudah dikurangi 36 orang. Itu akibatnya. Tapi berkeadilan untuk yang sana mengayomi bisa ini
Ya bisa, tapi cuma sedikit gitu kan. Jadi di beberapa kabupaten Langkat sudah kita lakukan itu. 1 lokal, 2 lokal di Deli Serdang ada kita lakukan, Kutalim Baru. Kemudian di Tapanuli Utara kita lakukan. Itu terayomi itu. Yang saya takutkan itu memang nggak jalur khusus ini Kutalim Baru sama di Tapanuli Utara. Kalau mereka nggak sekolah ke negeri ini, mereka nggak ada sekolah swasta di situ. Jadi butuh sekolah, meningkatkan angka partisipasi kasar kita. Jadi pertimbangan kita itu udah ke situ. Daripada anak ini nggak sekolah, maka kita buka jalur khusus. Kalau orang yang sekitar sekolah ini nggak dapat jalur sekolah, mesti ada sekolah swasta. Setuju. Jadi orang ini lebih utamakan jalur khusus dia, 1 lokal kayak apa. Jadi itu mungkin solusinya ke depan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Kita aplaus dulu. Ini Memang kalau Pak Hasibuan keren banget ini ya. memang keren banget, sangat-sangat solutif saya kira. Solutifnya benar-benar. Iya, apalagi nanti Menjawab terkait tentang permasalahan benar di sekitar masyarakat ya. penerapan zonasi khusus. Khusus. Ketika nanti kita undang kembali di tahun depan, zonasi khusus ini menjadi pemahaman juga nanti buat kita semua ya. Dan ditekankan untuk sosialisasinya nanti Benar sekali. ya. Dan Nur Hasanah dan juga pemirsa, saya ingin nanti bertanya, meski ada Pak Kabid SMA Provinsi Sumut di sini, nanti saya akan berikan pertanyaan kepada Pak Sormin. Perlukah PPDB 2023-2024 ini evaluasinya seperti apa dilakukan? Wajib untuk dipertanyakan kepada Pak Sormin. Sesaat lagi pemirsa kita akan hadirkan. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam acara Markombur dengan tema menariknya masih yakni evaluasi PPDB tingkat SMA. Nah, kalau kita berbicara tentang evaluasi, pasti kita mengarah kepada kekurangan ataupun kelemahan terhadap implementasi atas penyelenggaraan ini. Saya langsung menuju kepada Pak Wakasek Humas SMA Negeri 1 Medan, Bapak Sudirman Sormin, yang juga merupakan warga masyarakat sekolah yang mana sering ataupun mungkin menemukan keluh kesah dalam hal ini tapi payah mengungkapkannya. Nah, dalam media pemersatu bangsa ini, kebetulan di samping kita ada Pak Kabitnya ini. Apa Pak yang menjadi kekurangan dan juga kelemahan agar menjadi bentuk masukan juga bagi semua pihak? Baik, jadi sesuai dengan pengalaman kita yang kita temukan di lapangan itu, yang pertama itu ada baiknya jalur prestasi rapot itu tidak perlu lagi memfotokopi nilai-nilai yang ada di rapot, tapi aplikasi langsung terintegrasi dengan Dapodik siswa yang sudah berisi nilai rapot itu. Jadi data aslinya betul-betul kita peroleh. Tidak ada istilah manipulatif data ya? Jadi itu meminimalisir masalah yang manipulatif. Yang kedua lagi, kalau bisa kita sarankan ke depan, termasuk juga jalur zonasi. Tidak perlu mengirim kakaknya lagi sebenarnya sih. Jadi cukup dari Dapodik, karena alamat dia di Dapodik sudah jelas. Sudah ada. Ngapain lagi kirim? Iya, mempermudah memandikan enteng sekali. Dan keterbukaan sudah jelas. Sudah jelas. Alamat siswa muda di kelas 7 ya. 7 SMP sampai 9. Kan jelas itu. Jadi kita cukup ngambil dari Dapodik aja. Alamat sini selesai. Tunggu siswa cukup melapor, saya mau daftar ke sini. Nomor pendaftaran sekian, upload. Clear. Dan yang ketiga, memang sosialisasi harus kami tambah lagi. Mungkin selama ini kami terbatas beberapa sekolah, mungkin seluruh zonasi kami itu bergotong royong dengan sekolah-sekolah lain, SMA yang lain juga, mungkin kami harus lebih terjun lagi ke sekolah-sekolah. Kalau untuk 2 jalur kembali Pak, afirmasi dan perpindahan orang tua, apakah menemukan kendala atau hambatan? Kalau sih tidak ada masalah Pak. Tidak masalah. Aman itu. Everything is clear ya? Karena clear. Kalau tidak ada surat pindah orang tuanya dinasnya kan tidak bisa terima. Tidak bisa. Baik, menarik sekali. Bagaimana tanggapan dari Pak Kabid kita akan ya, hal boleh. ini? Supaya clear lah Pak di depan media pemersatu bangsa ini Pak, menjadi dan media bahan. klarifikasi juga. Iya. Masih luar ya. Silakan Pak. Memang terima kasih, memang saudara pemirsa TVRI yang kami muliakan, tentu apa yang disampaikan Pak Sormin tadi, salah satu diantaranya itu memang sudah benar. Memang satu lagi, harusnya zonasi SMA 1 itu ditentukan. Sekolah mana aja. Iya. Jadi tapi itu harus dimulai dari SMP. Iya. Orang tamat SD itu harus dibuat zonasinya SMP 1, SD mana aja. Iya. Jadi SMA 1 nanti SMA mana, SMP mana saja. Yang berasal ya? Iya, yang berasal. Jadi udah tersistem connect ya? dia, iya Benar. connect dia ke atasnya. Sehingga nanti bisa bisa di mapping kan. Iya. Hanya orang-orang ini yang bisa mendaftar di sini. Walaupun semua orang di luar sana berkeinginan ke SMA 1, ya nggak mungkin kecuali jalur prestasi atau jalur afirmasi. Karena afirmasi dia
boleh dia jauh karena SMA 1 ini afirmasinya kurang. Oke. Ya. Kenapa? Ya di satu sisi mungkin ada faktor tertentu kan gitu kan. Faktor Nah, apa ini? faktor Salah nggak satu tahu lah faktor gitu. tertentunya ini boleh Ya. Apa ini, diklarifikasi Pak? juga Pak. Boleh silakan. Enggak Pak, lah, dipaparkan. kalau faktornya itu mungkin apakah di sekitar itu yang punya afirmasi sangat sedikit? Ya, Ya itu nggak dia. tahu pihak SMA 1 yang tahu gitu. Tapi Karena- memang kemarin kurang ya, ada Kurang, beberapa. karena mungkin Pak, karena SMA 1 kan di tengah kota. Iya. Jadi yang afirmasi masih sedikit yang Iya. di sekitar itu, Iya. gitu loh Pak, bukan apa-apa. Iya, iya. Iya, siap. Makanya kan itu kan apa itu perumahan ya daerah Siditiro itu Perkantoran kan dan perumahan perkantoran, gitu lah, perumahan ya. kan itu di situ. Jadi itu di sisi yang lain memang saya sangat setuju tadi itu mengenai nilai itu diimpor otomatis dia diambil dari boleh anak itu daftar ke portal tetap daftar tapi nanti kita setelah dia selesai pendaftaran tinggal tarik data kita dari Dapodik. Oke. Kan Jadi udah nggak travel lagi. semua ya Pak ya. Ketahuan semua. Ketahuan. Ketahuan semua. Jadi otomatis dia muncul. Tapi memang masalahnya sampai sekarang belum ada diupload nilai SMP itu ke dalam Dapodik. Dapodik. Itu masalahnya. Jadi Harusnya pihak terkait mana nih Pak seharusnya yang ya harusnya sistem mensinkronisasi? sih, sistem dari kementerian. Kementerian. Kalau di kitanya mungkin maunya kita macam afirmasi kan tinggal tarik aja ya. Iya. Sudah ada data DTKS. Jadi sudah jelas dia nggak bisa nokoh, dia ada kartunya dan nggak bisa. Jadi udah pasti itu. Yang dua ininya memang yang prestasi dan zonasi tadi. ya. Ya kalau kami zonasi sebenarnya kalau saya ya ditanya pada prinsipnya walaupun di dalam Permendikbud itu yang harus dirubah. Permendikbud itu kan nggak boleh tes. Sebenarnya lebih fair itu tes komputer. Iya. Lebih apa dia? Kalau untuk jalur prestasi mungkin diturunkan sedikit jatah zonasi, dinaikkan prestasi. Biar orang yang masuk di prestasi ini juga persaingan betul ya. Saya juga nggak setuju kalau 100% prestasi. Tapi tetap kan ada orang ini kan apanya ini mendukung yang di sekitar itu yang afirmasi tadi punya hak di SMA 1. Setuju. Kalau dia punya hak ke SMA 1, dia juga punya hak untuk mengenyam pendidikan di SMA 1. Makanya kita tetap ada afirmasi, tetap ada perpindahan orang tua atau anak guru tetap, karena anak guru pun harus, masa dia capek-capek jadi panitia dan mengajar, anaknya nggak punya kesempatan untuk mendidik di situ gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi untuk zonasi kalau bisa mungkin agak dikurangi jumlahnya, jangan sampai 50%, prestasi dinaikkan. Dan kalau bisa prestasi ini dirubah lah peraturan Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2001 ini, boleh dia tes, tapi tesnya ditentukan harus chat komputer dia, biar transparan, begitu lulus cap langsung ketahuan siapa yang lulus. Apa sekolah? Jangan lagi nunggu 1-2 hari masuk angin nanti. Iya betul. Saya tahu Betul masuk itu Pak. angin, tahu lah obat masuk angin mahal sekarang. Udah jelas ya. Ayo Inilah dong. mencari orang yang jujur seperti ini nih yang sulit ya sebenarnya kan. Tapi Pak Basir ini udah menunjukkan bahwasannya masih ada orang yang jujur di Sumatera Utara ini ya. Masya Allah, luar biasa. Sehat-sehat ya Pak Basir. Sehat, dan Mbak. teman-teman. Doa yang baik tapi Bahaya. isinya Pak, terkait dari evaluasi juga nih Pak, masih PPDB Ya. tingkat SMA ya Pak ya. Kalau kita berbicara nih adalah tahun ke-7 ya. Iya. Berarti kan sudah banyak keberhasilan-keberhasilan dan juga kalau kita berbicara kekurangan pastinya selalu ada ya Pak, pasti. tidak ada yang sempurna. Apa upaya selanjutnya nih Pak terkait dari pihak pendidikan itu sendiri, Dinas Pendidikan untuk tetap upgrade di tahun kedepannya, tidak ada lagi kejanggalan-kejanggalan dan juga tidak ada lagi Kelemahan atau kekurangan ini Pak. Boleh silakan Pak. Ya, kalau sistem kita itu kan dari tahun 2018 kan sudah berjalan itu. 2018, 19, 20, 21. Memang di 2018 dulu kejadian SMA 2. Di 2021 Berbeda Carut lagi ya. marut. Ya luar biasa lah. kalau Carut itu marut kan. katakan Ya, Pak. di 2022 agak senyap memang. 2023 ini pun sangat senyap kita. Tinggal mungkin kan di luar yang ribut. Kalau di kita ini tenang. Pak Gubernur pun melihat ini dan Pak Kadis ya nyaman lah untuk dalam hal itu. Mungkin bagian dari evaluasi kita yang paling penting itu untuk kedepannya itu tadi itu dia sistem sekaligus saja dimainkan Iya. biar tidak ada lagi kesempatan yang tadi itu. Kalau tadi kan aku coba lah di sini, kalau kalah nanti aku minta tolonglah masuk ke sana biar nggak ada itu. Jadi sekaligus masuk aja, sekali tanding deh semua. Oke, Itu lebih fair. Kalaupun nanti ada yang nggak terpenuhi, tinggal pemenuhan. setuju. Jadi jauh lebih dia nggak ada dia dua. Kalau kalah saya di sini, saya masih bisa berusaha di sana. Nggak lagi seperti Nggak itu. lagi ya. Jadi saya pikir itu lebih fair dia untuk ke depan masalah sistem zonasi. Selain kita usulan kita nanti ke kementerian agar dievaluasi lah Permendikbud 01 itu dirubah. Termasuk poin yang kami usulkan itu orang yang masuk di kakak orang lain. Itu juga kami usul untuk dihapus. Cukuplah anak kandung yang sifatnya anak kandung, jangan dimasuk ke kakak.
orang lain. Oke. Kan anak itu masuk di kakak orang lain, 1 tahun dia udah boleh daftar. Jadi akhirnya kan orang yang punya kesempatan yang lainnya itu terganggu gara-gara itu. Nah, makanya di satu sisi kemarin yang di Jawa Barat itu kan tegas itu seperti itu jadinya. Ya, yang nggak masuk kakaknya, tapi rata-rata nggak sampai 1 tahun orang di situ PPDB di situ diusul. Iya. Nah, dibuang itu semua. Kalau kita memang yang sesuai juknis itu udah nggak bisa kita ini kan, yang nggak sesuai juknis yang kita buang. Oke, Ah, baik, menarik jadi itu. sekali. Itu dia tadi perspektif yang sangat mendalam terkait tema kami dari Pak Kabid SMA Provinsi Sumatera Utara. Mungkin sebelum di akhir-akhir ini saya ingin bertanya kembali ke Pak Sudirman Sormin selaku Wakasek Humas SMA Negeri 1 Medan terkait hadirnya pemerintah dan juga peranannya ini Pak untuk mensukseskan dan juga bersinergi lah orang Bapak dengan pihak-pihak terkait ini, seperti apa peranan dari pemerintah yang Anda harapkan hari ini dan juga untuk esok khususnya pada tiap PPDB ini. Tadi sudah disampaikan Pak Basir, yang pertama itu adalah makin bertambah, ini izin nih, maunya ditambahlah sekolah-sekolah unit baru. Oke. Seperti sampaikan Pak Basir tadi, di daerah Selayang loh. Sampai kapanpun tidak akan bisa masuk ke SMA 1 di jalur zonasi. Tapi kalau dibuka di sana unit yang baru, maka siswa yang ada di sekitar Selayang itu akan terlayani. Baik. Itu satu. Yang kedua juga, fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini, maunya kita kembangkan lagi lah. Apa itu? Perkembangan teknologi kan sudah makin tambah sekarang. Menggunakan internet kan wajib. Belum tentu semua sekolah mendapat akses yang sama. Setuju. Nah, dengan perkembangan itu kita ingin pemerintah memenuhi sekolah-sekolah. Kalau bisa gratis di sekolah kan gitu Pak. Ya. Gratis di sekolah. Sehingga anak-anak itu bisa mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Kira-kira seperti itu teman-teman. Baik, menarik sekali. Dan pemirsa, tanpa terasa Hasanah juga sudah ada instruksi untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Dan pastinya apa yang kita sampaikan terkait evaluasi PPDB tingkat SMA ini dari kehadiran narasumber ini membuka perspektif luas kita hari ini dan juga untuk kesuksesan yang terukur dan terarah pada selanjutnya. Tapi kita tekankan juga nih Bang ya, Setuju. pemerintah sudah mendukung penuh, tinggal kitanya sendiri nih. Karena kan stakeholdernya banyak ya, dari kita sendiri ya, orang tua, terdekat ya, pihak pemerintah tentunya sudah mendukung penuh ya. Tinggal kita sebagai manusia nih harus menyadarkan diri sendiri juga ya, bahwasanya pendidikan itu penting, ayo tekuni, dan di samping pendidikan akademik, ayo non akademik juga ditingkatkan Benar ya. sekali. Dan demikian pemirsa, kita hari ini berjumpa dengan Anda pada edisi Selasa 18 Juli 2023. Sudah pasti kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kabid SMA Provinsi Sumut, Bapak M. Basir Hasibuan MPD, dan juga disusul dengan Pak Sudirman Wakasek Yes. Humas SMA Negeri 1 Medan. Luar biasa, terima kasih Terima Pak kasih, Bu. sudah Makasih, Pak. berbagi Makasih. cerita ya, pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga kita sudah terbuka wawasan untuk bagaimana sebenarnya evaluasi PPDB Setuju ini sekali. di tahun ini dan untuk kedepannya nanti biar lebih bagus lagi. Benar ya. sekali, Luar dan biasa, kami semoga- ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan Markombur ya edisi pada hari ini. Sangat luar biasa, dan saya Nur Hasanah dan rekan saya Muhammad Azrul Nasution, semoga bermanfaat dan memberikan solusi atas evaluasi PPDB tingkat SMA. Kami pamit dari hadapan Anda, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.